Kalau kalian bertanya-tanya nih, siapakah karakter terkuat di series Tensura? Pasti jawabannya tuh akan mengacu kepada sosok-sosok besar seperti Rimuru, Veldora, dan Vel-Velan lainnya. Atau mungkin Gi Crimson beserta sang narsistik Diablo. Tapi kalian lupa dengan satu sosok hijau tua yang sangat jarang diperbincangkan. Of course, karena dia terlihat biasa dan tidak terlalu istimewa ketimbang karakter-karakter lainnya. But let me tell you this buddy, karena gua akan membahas sosok indah rupawan hijau ini. Siapa lagi kalau bukan sang Maharaja Gupta Sama. Seberapa kuat sih dia? Seberapa indah wujudnya? So, langsung aja kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel, ya! Gupta atau Sang Pangeran Hijau merupakan sosok yang dianggap lemah dan tidak kuat dan tidak pula rupawan, sehingga orang-orang tuh tidak terlalu memperhatikannya dan menganggap bahwa dia adalah side karakter biasa. Di video kali ini, gua akan membuat kalian berubah pikiran tentang sang MC sebenarnya dan merupakan karakter dengan heroin yang sampai satu stadion bola. Dirinya yang begitu indah dan hijau merupakan ras goblin yang berasal dari desa goblin dan merupakan penduduk asli dari Federasi Jura Tempest. Setelah diberi nama oleh karakter sampingan Rimuru, yaitu menjadi Lord Gupta the Platinum Goblin, The Serial Killer, The Nightmare, dan masih banyak gelar untuk sosok hijau ini yang nggak mungkin banget gitu gue masukin di video ini, karena bisa-bisa durasinya bisa sampai 3 hari kalau gue cuma nyebutin gelarnya aja. Gupta berevolusi menjadi Hobgoblin dan hanya dialah yang sosoknya tidak banyak mengalami perubahan fisik. Bisa Anda lihat dari sini betapa merendahnya dirinya dan menggunakan penampilan awalnya agar tidak terlalu meroket dan tetap menerapkan ilmu padi abangku. Respect. Walaupun penampilannya yang paling tidak mengalami perubahan, Gupta malah memiliki pertumbuhan di bidang lainnya yang sangatlah pesat, yaitu adalah pusar dan hidungnya. Bukan, yaitu skillnya yang membuat Gupta dapat mempelajari hal-hal tertentu dengan sangat cepat. Seperti saat dia dipenjara di kerajaan Dwargo, Gupta berhasil mendapatkan skill summon yang membuat Gupta bisa keluar sendiri walaupun dia ditinggal oleh rombongannya, menandakan sosok mulia ini sangat mandiri dan bisa mengatasi masalahnya sendiri jika dia mau. Dan jangan lupa, Gupta juga mengajarkan skillnya ini kepada kerabat-kerabatnya agar bisa gitu mensummon direwolf dengan kalimat yang sangat lembut dan mudah dimengerti. Bisa dilihat, bukan hanya cepat dalam menguasai skill, Gupta juga tidak pelit akan ilmu. Dia membagikan ke teman-temannya agar bisa tetap mengikuti jejaknya dan tidak tertinggal nih oleh Gupta sendirian. Gupta juga ikut serta dalam pertarungan melawan Orge yang menyerang Tempest, dan di situ Gupta kewalahan bahkan sampai berlumuran darah dan dibantu oleh karakter sampingan Rimuru. Oke, mungkin kalian beranggapan ini sisi lemah dari Gupta, but you are wrong. Gupta Sama sebenarnya tuh melawan sosok keras yang lebih tinggi, dan kalau Gupta mau, dia bisa aja gitu membantai para Orge, tapi Gupta menahan kekuatannya. Karena kalau Gupta melepas kekuatan sejatinya, teman-temannya tuh bisa terluka dan area sekitar itu bisa langsung rata oleh tanah. Ditambah, Gupta juga dilatih langsung oleh masternya yaitu Hakuro, membuat Gupta semakin ahli dalam pertarungan dan mengandalkan fisiknya yang sangatlah luar biasa. Saat Yom dan partinya datang ke hutan Jura, tiba-tiba bertemu nih dengan parti Kabal yang sedang dikejar oleh Knight Spider. Saat itu Yom dibantu oleh partinya ingin melawan laba-laba tersebut. Namun Gupta muncul dan membantunya dan membunuh laba-laba itu dengan sangat cepat. Bisa dilihat dari sini, Gupta sangat menghargai tamu yang datang ke Tempest dan tidak ingin Yom capek saat dia tiba di Tempest. Saat Rimuru ingin memakan masakan sampah Sion, tebak siapa yang menggantikan dirinya dan membiarkan dirinya menjadi ungu dan tewas? MC-nya yang mana sebenarnya? Dari sini kita bisa lihat betapa jiwa patriotnya sang Gupta yang ingin mengorbankan dirinya. Walaupun menjadi ungu dan tewas, tebak siapa yang bisa bangkit dari mati surinya dan mendapatkan skill resistensi racun? Ya sudah pasti adalah Gupta. Di saat yang lain meninggalkan di ruang makan dalam keadaan ungu, di saat baru bangkit dia langsung disuruh melawan Bunglon. Nah, gue kasih tahu ya, dia pas mati itu dia bertemu dengan jiwa Veldanava dan dititipkan pesan nih bahwa kata Veldanava gini, lu tuh kuat coy, tapi lu pura-pura bego aja dan tetap merendah aja. Pokoknya gue mah respect sama lu tak, kata si Veldanava. Lu bayangin, di saat dia bangkit, dia tetap merendah walaupun dia udah tahu nih dia sangatlah kuat, bahkan diakui oleh Veldanava. Saat pertarungannya melawan Bunglon dimulai, Gupta yang memang inkarnasi Super Saiyan juga mengeluarkan sedikit auranya dan masuk ke dalam bayangannya. Dan tiba-tiba dia muncul di belakang bayangan Bunglon
dan melakukan back attack yang membuat bunglon itu terjatuh dengan perlambatan waktu. Jujur nih ya Pak, pas gue liat episode itu, gue langsung sadar kalau sampai-sampai bilang wah dia orang terkuat nih dan tergokil gitu. Bukan hanya itu, si bunglon sampai berpikir kalau tuan sebenarnya dari desa Tempest adalah Gupta sama. Tuh, hanya orang jenius lah yang bisa melihat potensi dari Lord Gupta ini. Saat pertarungannya melawan Orc Lord, saat itu bunglon itu terdesak dan hampir dibunuh oleh Orc General. Dan tiba-tiba Lord Gupta muncul dari bayangan dan menepis serangan Orc General itu dengan sangat mudah. Dan sekali lagi membuat si bunglon menyadari betapa berjasanya Lord Gupta ini. Di saat Charybdis menyerang, Gupta berhasil menarik perhatian Megalodon dengan ketampanannya dan membiarkan gurunya untuk pamer. Karena menurut Gupta dia memang gak suka pamer gitu dan selalu menerapkan ilmu padinya. Respect. Jangan lupa juga saat si Shogo dan cewek bacot dan reptil itu datang ke Tempest dan membuat ricuh, dia juga menuduh Gobzo nih kalau telah melakukan sexual harassment. Di situ Gupta sama datang dengan sangat tenang dan menjelaskan dan mengajarkan ke Gobzo untuk meminta maaf walaupun dia tahu tidak salah, karena sangat sulit gitu merubah pandangan seseorang. Meskipun begitu, Gupta sama tetap percaya gitu terhadap sahabatnya yaitu Gobzo. Dan gak mungkin banget gitu Gobzo nafsu sama cewek tepos dan lebih tertarik sama Suna. Mendengar itu, suasana menjadi sangat cair berkat keahlian Gupta sama dalam membawa suasana menjadi lebih santai. Lihat, betapa dewasanya gitu mas-mas hijau ini. Walaupun tidak lama Falmouth datang dan membuat barier yang mengunci kekuatan Gupta dan membuat si Gupta terluka parah. Nah sebenarnya di sini tuh Gupta bener-bener belum siap-siap, makanya dia tuh bisa sampai terluka. Jadi bisa dibilang ini hanya kesalahan teknis aja. Setelah diobati oleh tuannya yaitu Rimuru, Gupta pun kembali pulih dan kembali siap nih membantu tuannya dalam masalah yang sedang dialami. Tetapi tanpa disadari Gupta kehilangan teman sejatinya yang sangat dia percaya, yaitu Gobzo tewas dalam insiden ini. Dan membuat Gupta sama itu sangat sedih dan teriak dengan sangat lantang. Dan saat itu Gupta sangatlah terpukul dan merasa sangatlah kehilangan sahabatnya. Dan saat itu pula Gupta sama menanamkan dalam dirinya kalau gua akan membalaskan dendam si Gobzo dan membantu tuannya agar bisa menghidupkan Gobzo kembali. Dia juga berjanji akan menggunakan 2% kekuatannya yang selama ini dia tahan karena kemarahannya yang sangatlah tinggi. Gua sampai merinding loh pas nulis ini. Auranya tuh sampai berasa ke kamar gua gitu. Dan di saat rapat, Gupta sama meminta nih untuk ditaruh di pasukan barat, yang di sana itu ada orang-orang yang telah membunuh Gobzo dan bersikeras kalau dialah yang akan membalaskan dendam sahabatnya. Saat berhadapan dengan pasukan musuh, Gupta samalah yang maju paling pertama dan membuat pengalihan. Di situ juga Gupta mengeluarkan serangan Black Thunder-nya yang berasal dari sarung pedangnya, yang membuat pandangan musuh menjadi kabur karena asap ledakannya sangatlah kuat. Dan saat ingin berhadapan dengan Shogo, Gupta menyerahkan kepada Gale karena Gupta tahu gitu kalau dia mah gak sebanding lawan rambut landak ini. Yang ada nanti tuh Shogo keburu mati dan episodenya malah jadi pendek, menandakan Gupta tuh tidak maruk dalam menghabisi lawannya. Setelah insiden ini usai, Rimuru telah menjadi True Demon Lord dan Gupta tetap berada di tingkat Hobgoblin dan hanya saja dia meningkat dari segi kekuatan dan skillnya. Oh ya, perihal kemampuan dari skill Gupta nanti gue bakal bahas di akhir. Dan seperti biasa, setelah insiden besar pasti datanglah perayaan yang ada di Tempest. Dan bisa dilihat nih betapa indahnya tarian penahan rezeki ini. Ini dikarenakan karena Gupta tuh sangat gembira gitu akan kembalinya sahabatnya yaitu adalah Gobzo, yang membuat Gupta sampai menari-nari seperti itu. Di saat rapat bersama eksekutif dan perwakilan negara yang berdiplomasi dengan negara Tempest, Gupta terlihat tertidur saat rapat. Sini gue jelasin. Ini bukan karena Gupta malas dan lainnya, tapi sebenarnya tuh dia memiliki kemampuan yang di luar nalar, yaitu dia mampu mendengar dan mengingat 100% apa yang dibicarakan saat rapat. Dan tidak perlu gitulah dia harus memperhatikannya karena Gupta akan tahu dengan sendirinya. Jadi meskipun matanya dia tertutup, jiwanya itu dia kemana-mana dan dia sudah memikirkan 1000 langkah ke depannya. Gila nggak tuh gua? Lagi pula dia tidur bukan karena bosan atau malas, tetapi dia tidur karena kecapean. Habis joget semalam dan di tengah malam dia mikirin negara Tempest kudu bagaimana. Sangat visioner dan selalu berjiwa berbangsa dan bertanah air sekali Gupta sama ini. Saat pertarungan di lembah sekitar Eurozania, Gupta ditugaskan untuk membackup pacarnya Benimaru dan berhasil melindunginya melawan Kakashi KW. Tetapi Gupta sama sadar kalau dia keasikan tarung yang ada antar musuhnya mati. Makanya dia tuh mundur dan nyerahin ke pacar Benimaru biar dia bisa fokus tarung dan bisa ditonton sama ayangnya Benimaru.
Betapa perhatiannya Gupta gitu sama pasangan-pasangan bucin ini, dan tidak memilih untuk mencolok dan tetap merendah. Di saat festival Akbar nanti yang ada di Light Novel Volume 9, Gupta sama mengikuti turnamen di Coliseum, dan di semifinal dia itu bertarung melawan Lion Mask atau Carrion. Sangatlah kuat sampai-sampai Carrion menyerah karena topengnya itu hampir terbuka dan tidak ingin identitasnya diketahui. Milim yang melihat itu sangat tertarik dan meminta Rimuru agar Gupta dan Rangga itu dilatih oleh dirinya. Saat final nanti, Gupta itu melawan Masayuki sang pahlawan Oki. Di sana Gupta menggunakan skill fusionnya kembali, dan karena memang belum terbiasa, Gupta dan Rangga itu terpental ke sana kemari dan menjadi keluar arena. Namun sebelum dinyatakan kalah, Masayuki menyerah karena ketakutan akan kekuatan Gupta sama. Tapi karena orang ini hoki mampus, efek skillnya tuh yaitu The Chosen One membuat orang-orang mengira nih kalau Masayuki itu sengaja menyerah dan tidak ingin melawan Rimuru. Karena kalau dia menang di final ini, dia bisa menantang si Rimuru. Tapi karena menurut orang-orang nih, Masayuki itu adalah orang baik hati dan tidak ingin melukai Rimuru. Ini mah kata orang-orang ini mah ya. Aslinya mah dia memang beneran panik akan kemahadahsyatan sang si goblin hijau ini. Gupta juga karena memenangkan turnamen ini, dia pun diangkat menjadi satu dari 4 raja surgawi yang diisi oleh orang-orang kuat di samping Rimuru, yaitu adalah Diablo, Sion, Benimaru, dan kursi keempatnya tentu saja diisi oleh Lord Gupta yang menandakan Gupta itu setara dengan yang lainnya. Dan di saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Gupta dan pasukannya ditugaskan menemani Testarossa dan berpikir kalau dia akan menolong Testarossa nih kalau Testarossa itu terdesak, sama halnya dengan si Albis. Tapi karena memang pada dasarnya Testarossa itu terlalu kuat, jadi Gupta tuh tidak bisa membantunya, malah keburu habis oleh kekuatan Testarossa sendiri. Makanya Gupta tuh jadi nggak bisa bertindak banyak, dan sekali lagi dia tidak ingin memamerkan kekuatannya. Gila nggak tuh, udah tampan, baik hati, ramah, tinggi, ceria, kuat bukan main, tapi beliau ini selalu merendah dan tidak menonjol, menandakan sosoknya adalah pria sejati dan MC sebenarnya dalam series ini. Berkat jasanya, Rimuru tidak mengevolusikan Gupta ke True Demon Lord, karena menurut Rimuru, Gupta itu belum dewasa dan takutnya nanti dia malah bisa jadi yang terkuat. Karena ingat, potensi Gupta itu tidak terbatas dan bisa saja mempelajari sesuatu itu dengan sangat cepat. Sehingga hadirnya Gupta itu adalah boleh berbicara dengan santai bersama tuannya yaitu Rimuru, yang membuat seluruh bawahan Rimuru itu menjadi iri kepada Gupta karena cuma Gupta nih yang boleh ngomong secara santai kepada Rimuru. Sebenarnya masih banyak banget gitu kisah gila-gila lainnya yang bisa gue bahas tentang si Gupta sama ini, tapi saking banyaknya gue juga tidak bisa berkata-kata saking terpukaunya. Jadi gue sekarang bakal bahas skill apa saja nih dan equipment apa aja yang sebenarnya digunakan oleh Lord Gupta ini. Gupta yang sekarang berada di evolusi Hobgoblins dan secara tingkatan dia itu berada di petualang tingkat A. Namun jika dia bergabung dengan Rangga, Gupta itu berada di petualang tingkat S. Gupta sama juga memiliki beberapa skill. Gupta memiliki unique skill yaitu Maro Shoukan, atau dalam bahasa Inggris yaitu Give Me Strength. Ini tuh seperti apa ya, kontrak antara Rangga dan Gupta. Walaupun Rangga adalah bawahan Rimuru dan berada di bayangannya, Gupta mampu mensummon Rangga dan dapat melakukan fusion atau bergabung gitu bersama Rangga, dan membuat mereka menjadi wolf humanoid yang sangatlah kuat. Gua tuh kalau ngebayangin skill ini tuh mirip banget sama siapa ya, skillnya Kiba lah yang ada di Naruto. Gupta juga memiliki beberapa extra skill yaitu Black Thunder yang serangannya sangatlah kuat seperti serangan Black Thunder Rimuru. Gupta juga memiliki Malice Perception yang membuat Gupta mampu mendeteksi bahaya yang dapat membunuhnya. Gupta sama juga memiliki skill Sage atau Kenja. Hal ini memungkinkan penggunanya untuk memproses berpikir mereka dan memberikan peningkatan pemahaman. Gupta sama juga memiliki skill Shadow Motion yang membuat Gupta itu mampu masuk ke dalam bayangannya sendiri dan berpindah nih ke bayangan siapapun dan menjadikan serangan dadakan yang tidak bisa dideteksi oleh musuh di tingkatannya. Selain itu, Gupta juga ahli dalam berpedang dan menggunakan Fire Magic dan Ice Magic. Gupta sama juga memiliki pedang pendek atau katana pendek. Nah sebenarnya ini tuh belum ada namanya atau tidak disebutkan gitu namanya. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, katana pendek itu disebut sebagai kodachi. Nah si kodachinya Gupta ini itu sudah berada di tingkat unik, dan masih banyak gitu keahlian lainnya. Tapi ingat, ini hanya secara kertas. Anda jangan lupa gitu kalau di video ini kita tuh akan meninggikan dan melebihkan kekuatan sejati dari Lord Gupta ini. Gupta atau inkarnasi Veldanava adalah sosok makhluk non halus yang sangatlah unik.
Gelarnya yang sebagai The Asshole Dragon membuat Gupta sangat ditakuti jika sampai dia serius. Dia adalah makhluk dengan otak android dan robotonic goblin yang sangatlah kuat. Walaupun inkarnasi Veldanava, Gupta tidak memiliki wujud naga melainkan capung yang membuat Gupta sangat gesit dan sulit ditangkap. Gupta juga memiliki skill tingkat universe yang membuat Gupta itu melebihi ledakan dari ayam atomiknya si Cheat. Gupta juga bisa menghancurkan satu dunia dengan kentutnya saja. Gupta juga memiliki 5 juta heroin yang bersembunyi selama ini. Gobwa aja itu sampai naksir sama Gupta, apalagi pas rapat kemarin itu dia sampai terpana saat si Gupta ketiduran. Gupta juga memiliki skill kelas dewa yang bernama Sniff My Ass, yang bisa membuat satu dunia itu dibanjiri oleh kehampaan, dan membuat Gupta bisa menciptakan dunia yang 100%-nya itu diisi oleh Goblinas, dan hanya Gupta lah satu-satunya hobgoblin yang ada di dunia. Nah itu dia pembahasan dan pengagungan Gupta sama. Gua saking keasikan yang ngetik ini tanpa sadar gua sudah nulis sampai 5 lembar tentang betapa indahnya makhluk hijau ini. Siapa lagi nih yang mau gua bahas? Tulis aja di komen pakai hashtag Bang lu ganteng banget, pakai caps lock dan tulis siapanya. Gue ucapin terima kasih nih ke teman-teman yang selalu setia dengerin sampai detik ini. Gua undur diri, peace out and bye bye.